Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata 'ala al-khair ibtighu wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma 'alima Allah subhanahu wa ta'ala min salihil niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ilmil yaqin haqqil yaqin ma'rufin wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa 'umran tawilan wa badanan sahihan wa waladan salihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safihan ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh. Sholat yang paling berat dilaksanakan bagi orang-orang munafik. Inna asyaddas sholati 'alal munafiqina sholatul fajri. Sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh. Dan alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun dengan sedikit rasa ngantuk, letih dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu semua dijadikan saksi oleh Allah bahwa kita lebih memilih Allah daripada tidur. Kita lebih memilih Allah daripada syahwat. Kita lebih mengedepankan perintah Allah daripada keinginan pribadi. Semoga ini semua bisa menjadi bukti bahwa kita memang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi penyelamat kita kelak pada hari perjumpaan kita dengan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian, ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Humazati Makkiyatun aw Madaniyatun tis'u ayatin. Surah Al-Humazah adalah termasuk kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebagian ahli tafsir berpendapat surah Al-Humazah adalah surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perbedaan pendapat ulama ini terjadi karena ada beberapa riwayat. Sebagian riwayat mengatakan bahwa turunnya itu di Mekah sebelum Nabi hijrah. Sebagian riwayat mengatakan setelah Nabi hijrah. Karena ada beberapa riwayat yang kontradiksi sehingga ulama berbeda pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah.
Nah, jumlah surah Al-Humazah ini kalau kita hitung ternyata ada 9 ayat. Kalau di dalam tafsir yang lain itu kadang-kadang jumlah kalimatnya disebutkan, jumlah hurufnya disebutkan. Seperti dalam kitab Marah Labid karangan Syekh Nawawi Tanara, itu lengkap sekali sebutkan jumlah ayatnya, jumlah hurufnya, jumlah kalimat-kalimatnya. Sebagai salah satu bukti betapa telitinya para ulama di dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut nama Allah, tidak dengan menyebut nama selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun. Wailun di dalam bahasa Arab memiliki 2 makna. Yang pertama adalah kalimatu azabin, ay kalimatun yutlabu bihal azabu. Sebuah kalimat, atau dalam bahasa kitanya sebuah kata yang digunakan untuk menuntut siksa. Sebuah kata yang dipakai buat memohon siksa. Wa yud'a biha, dan sebuah kata yang dipakai sebagai nama lain daripada siksa. Wailun. Maka kalau diartikan dengan kalimat azab, berarti wailun adalah celaka. Sedangkan menurut sebagian ahli tafsir, wailun maknanya adalah wadin fi jahannam, salah satu jurang yang terdapat di neraka jahanam. Yang dalam sebuah riwayat dikatakan, jika seluruh gunung-gunung di dunia dimasukkan ke wail, sebuah jurang di neraka jahanam, maka gunung-gunung itu akan hancur, akan menjadi seperti debu yang berterbangan. Menurut makna yang pertama, kalimat azab atau celaka, berarti di ayat yang pertama ini mengandung doa. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang banyak menceritakan keburukan orang lain, dan bagi setiap orang yang selalu mencaci maki orang lain. Di sini terdapat doa yang begitu tajam, doa yang begitu mengerikan. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang mungkin bertanya, kenapa? Bukankah Allah yang memberikan siksa? Allah yang menurunkan siksa? Allah yang memberikan nasib baik dan buruk? Kalau seandainya wailun diartikan celaka, berarti mengandung makna doa. Bukankah ini firman Allah? Bukankah ini kalam Allah? Kalau seandainya ini doa, berarti Allah berdoa sama siapa? Nah, ini kata para ulama, jawabannya adalah bi annahu talaba min nafsihi ilhaqal waili lahum izharan li athari ghadabi. Maksud daripada doa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada zatnya supaya memberikan siksa kepada setiap orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain dan setiap orang yang banyak mencela, mencaci, menyakiti orang lain. Sehingga tatkala ini adalah sebuah permohonan dari Allah kepada Allah itu sendiri, artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan memberikan siksa kepada mereka, sudah barang pasti ini tidak akan pernah tidak terjadi. Ini pasti akan terjadi, ini pasti akan dilaksanakan dan dirasakan oleh setiap orang. Humazah dan lumazah. Nanti kita jelaskan humazah itu apa, lumazah itu apa. Kalau terjemah bebasnya, humazah itu orang yang banyak menceritakan keburukan orang lain, sedangkan lumazah adalah orang yang banyak mencaci maki, menganiaya, menyakiti orang lain. Nah, sedangkan jikalau wailun diartikan sebuah jurang, lembah yang ada di neraka jahanam, maka ayat yang pertama dalam surah Al-Humazah ini tidak mengandung doa. Ini adalah sebuah informasi. Kalam khobariyah, sebuah informasi, kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka wel atau lembah wel
yang ada di neraka jahanam Allah sediakan, Allah siapkan, Allah peruntukan bagi orang-orang yang humazah dan lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah tafsirnya adalah kathiril hamzi. Hamzi maknanya ghibah. Jadi humazah artinya kathirul ghibah, orang yang banyak gibah, yang banyak membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan lumazah adalah kathirul laum, banyak mencela, mencaci, memaki orang lain. Di dalam literatur bahasa Arab ada namanya sighah mubalaghah, sebuah bentuk kata yang mengandung makna banyak. Di antaranya adalah wazan fu'alah. Humazah wazannya adalah fu'alah. Humazatun fu'alatun. Lumazatun fu'alatun wazannya. Wazan itu timbangan. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada timbangan-timbangannya. Wazan namanya. Kalau yang pernah pesantren mungkin familiar dengan istilah itu. Hanya saja jikalau fu'alah, fa-nya itu difatahkan, ainnya difatahkan, fu'alah. Itu mengandung makna banyak bagi si pelaku. Ya, seperti di sini. Humazah, orang yang banyak membicarakan keburukan orang lain. Lumazah, orang yang banyak mencela, mencaci, memaki orang lain. Nah, sedangkan kalau ainnya itu disukunkan, wazan fu'lah, berarti dibacanya humzah atau lumzah, dan itu memiliki makna banyak yang terjadi pada objek. Sehingga kalau humzah artinya adalah orang yang banyak dibicarakan keburukannya oleh orang lain. Sedangkan kalau lumzah, orang yang banyak dicaci, dicela oleh orang lain. Nah, di sini Allah menggunakan kalimat humazah, yang berarti wazannya, timbangannya adalah fu'alah, yang berarti menunjukkan makna banyak yang terjadi pada si pelaku. Itu makna yang pertama. Hamaz adalah membicarakan keburukan orang lain, berarti humazah adalah orang yang banyak membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan lumazah itu berakar kata dari lamaz, yang artinya adalah mencela, mencaci, maki orang lain. Menurut pendapat Ibnu Abbas, humul masya'una bin namimati al-mufarriquna bainal ahibbatil baguna al-aiba lil bari'i. Yang dimaksud humazah, lumazah artinya adalah orang-orang yang berjalan dengan maksud dan tujuan mengadu domba, memisahkan di antara kekasih dengan kekasihnya, dan mencari-cari keburukan serta aib orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak salah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, syarru ibadillahil masya'una bin namimatil mufsiduna bainal ahibbatil baguna lil barra'il aiba. Seburuk-buruknya hamba Allah, sejahat-jahatnya hamba Allah paling jahat, hamba Allah paling buruk adalah mereka yang berjalan dengan maksud mangimah, mengadu domba, merusak kehubungan harmonis antara kekasih dengan kekasih, dan mencari-cari aib orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak salah. Berarti humazah, lumazah artinya adalah orang yang mengadu domba, yang selalu mencari-cari kesalahan orang-orang yang baik, yang selalu ingin merusak keharmonisan orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menghormati. Itu adalah humazah, lumazah. Sedangkan menurut sebagian ahli tafsir, humazah maknanya adalah allazi ya'ibuka fil ghaibi, orang yang mencacimu di belakangmu. Sedangkan lumazah adalah alladzi ya'ibuka fil wajhi, orang yang mencacimu di hadapanmu. Orang yang mencaci kita, menghina kita di belakang kita, itu namanya humazah. Orang yang menghina kita, mencaci kita
di hadapan kita itu adalah lumazah menurut pendapat Imam Muqatil. Sedangkan menurut pendapat yang lain, humazah adalah orang yang membicarakan keburukanmu, mencacimu di hadapanmu, kebalikannya. Sedangkan lumazah adalah yang mencacimu, yang menjelekanmu di belakangmu. Menurut pendapat yang lain, humazah adalah alladzi yahmizun nasa biyadihi wa yadribuhum. Orang yang menghina, mencaci, menyakiti orang lain dengan tangannya sendiri. Sedangkan lumazah alladzi yalmizuhum bilisanihi wa ya'ibuhum adalah orang yang menyakiti orang lain dengan lidahnya. Kalau perbuatan jahat itu dilakukan dengan tangan, itu namanya humazah. Kalau kejahatan itu hanya dilakukan dengan lisan, dengan ucapan, itu namanya lumazah. Sedangkan menurut pendapat yang lain, banyak sekali pendapat di sini, kalau humazah itu orang yang menghina dengan lidah, sedangkan lumazah orang yang menghina dengan mata. Emang bisa menghina dengan mata? Bisa. Ya, ada orang tiba-tiba datang pakaiannya jelek, ya, tidak terlalu tampan, kemudian kita melirik ke teman sendiri. Nah, ini kan maksiat dengan mata, menghina dengan mata. Ya, itu namanya lumazah. Lumazah. Menurut sebagian pendapat yang lain, al-humazah alladhi yu'di jalisahu bisu'il lafdi. Humazah adalah orang yang menyakiti teman duduknya dengan perkataan yang tidak baik. Sedangkan lumazah adalah alladhi yukassiru ainahu wa yushiru bi ra'sihi wa yarmuzu bihajibihi. Lumazah adalah orang yang menyakiti, menghina orang lain dengan mengedip-ngedipkan matanya, dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, dan dengan menggerak-gerakkan halisnya. Nah, ini menghina. Seperti itu namanya apa? Lumazah. Kalau dikumpulkan pendapat-pendapat yang banyak tadi, semuanya itu kembali kepada sebuah titik, kembali kepada sebuah benang merah, persamaan, yaitu ilat to'ni wa izharil aibi, menyakiti dan mengumbar aib orang lain. Masuk semuanya itu. Setiap orang yang menyakiti hamba Allah, orang yang mencari-cari keburukan orang lain, mengumbarnya kepada orang yang tidak tahu, itu termasuk dalam kategori humazah lumazah. Maka ini adalah sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala liman yaktabul muslimina, bagi orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, bagi orang yang suka mencari-cari aib orang lain. Ada orang bangun rumah, beli mobil baru, langsung dari mana tuh? Kerjaannya kayak gitu. Kok beli mobil baru? Kok bikin rumah? Jangan. Udah mulai suudzon sama orang. Udah mulai buruk sangka sama orang. Ya, humazah lumazah. Ini biasanya kebiasaan perempuan ini biasanya ini. Laki-laki juga sama. Cuman kebanyakan perempuan yang semacam itu. Ya, maka kita sebagai suami harus memperingatkan istri kita agar supaya tidak membicarakan keburukan tetangganya dan yang lain. Wala siyamal ulama'a was-sulaha, apalagi lebih-lebih yang dibicarakan adalah ulama, yang digibah adalah orang-orang soleh. Ini hati-hati. Hati-hati sekali. Kenapa? Sebab li'anna luhumal ulama'i masmumah, karena dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya orang-orang soleh itu beracun. Nanti akibat buruknya akan terasa oleh dia yang membicarakan keburukan ulama. Apalagi ulama itu adalah turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab nuzulnya adalah karena yagtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina ba'dul kufari ka Umayyah bin Khalaf wal Wulaid bin al-Mughirah wa ghairihima. Adanya beberapa kelompok manusia, orang-orang kafir, yang membicarakan keburukan Nabi Muhammad padahal Muhammad tidak punya keburukan, yang membicarakan kejelekan Nabi Muhammad padahal Muhammad tidak punya kejelekan, diceritakan, diumbar, disebarkan keburukan Nabi Muhammad kaum muslimin. Siapa mereka orang kafir yang semacam itu?
Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Akhnas bin Syurek, As bin Wa'il, Jamil bin Muammar, dan masih banyak kafir-kafir yang lain yang menyebarkan isu-isu yang tidak benar, kabar-kabar yang tidak baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah perintah ini, wailul likulli humazatil lumazah. Oh Pak Ustaz, berarti ayat ini Allah turunkan kepada orang kafir dong? Betul. Ayat ini diturunkan kepada mereka yang mencaci, menghina, membicarakan, menggunjing Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Betul. Oh berarti kalau kita membicarakan keburukan orang lain, gak masuk ayat ini dong? Masuk. Kenapa? Karena dalam sebuah ibarat, dalam sebuah ungkapan, dalam sebuah kaidah di dalam ilmu Al-Quran, ada sebuah kaidah dikatakan, wal ibratu fil Qur'ani laisa bi khususis sababi bal bi umumil lafdi. Patokan yang harus kita pegang di dalam membaca, mengkaji Al-Quran adalah jangan hanya melihat sebabnya yang khusus, lihat keumuman lafadznya. Ini lafadznya umum. Siapa saja yang mencari-cari keburukan orang lain, yang mengumbar keburukan orang lain, yang mencela, mencaci, memaki orang lain, dia termasuk dalam kategori ayat ini, meskipun sebabnya khusus bagi orang-orang kafir yang mencaci, mencela, memaki, menggibah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Semoga kita bisa jauhkan dari perbuatan humazah lumazah. Amin ya robbal alamin. Sayang, itu namanya kisul maskub. Al-kisul maskub, kantong bolong. Kantong bolong. Kita pergi ke pasar, bawa kantong. Wah, segala dibeli, ikan dibeli, semua dibeli. Tapi kantongnya bolong. Sampai rumah, loh, mana ikan saya ini? Mana sayur saya? Jatuh semua berserakan di jalan. Kita nih ibadah, sholat hajud, sholat duha, sholat witir, sholat jamaah, sholat awabin, sodakoh, zakat, puasa, hadir taklim. Ternyata kantong kitanya bolong. Apa yang menyebabkan kantong bolong? Gibah, membicarakan keburukan orang. Apalagi namimah, mengadu domba. Apalagi merasa paling benar, merasa paling soleh. Ini kantong bolong. Kantong bolong. Dikira ibadah aja banyak, ternyata berserakan di jalan semua. Hancur entah kemana. Nanti di akhirat, loh kok kantong saya nggak ada apa-apanya nih? Kantong bolong. Namanya al-kisul maskub dalam bahasa Arabnya. Awas, jangan sampai kantongnya bolong ya. Bukan kantong baju, bukan. Ini istilah saja ini. Allazi jama'a malau wa'addadah. Allazi jama'a, ini jadi badal. Ya. Jadi badal, pengganti. Jadi dalam bahasa pada badal, ada sifat ya. Ada sifat atau ada na'at, ada atof, ada taukid. Di sini jadi badal. Alladzi jama'a malan. Jadi badal dari likulli humazah. Alladzi jama'a, ialah orang. Maksudnya siapa itu? Humazah dan lumazah. Orang yang membicarakan keburukan orang lain, orang yang mencela, mencaci, memaki. Alladzi jama'a malan wa'adada. Dialah orang yang suka mengumpulkan. Bitahfifi wa tasdid. Kalimat jama'a boleh dibaca tasdid, jama'a atau jama'a. Allazi jama'a malan wa'addadah, boleh. Atau allazi jama'a malan wa'addadah. Itu dua qiraat yang masyhur ya dalam qiraat sab'ah. Hanya qiraat kita, qiraat Imam Hafaz dibacanya bitahfif, tidak bertasydid. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addadah. Jama'a, jangan ditasydidnya. Ditasydid boleh kalau sudah ngaji qiraat. Allazi jama'a, ialah orang yang telah mengumpulkan malan, harta. Wa'addadahu, ay ahsahu, dan dia menghitung harta itu. Dikalkulasikan, dihitung, dikalkulasikan, dihitung, dikumpulkan, dikalkulasikan, dihitung. Wa ja'alahu uddatan li hawaditsi dahri, dan ia jadikan harta yang telah ia kumpulkan itu sebagai bekal untuk masa-masa, waktu-waktu, saat-saat yang tidak diinginkan
ketika sakit, ketika tua, dan lain sebagainya. Dia kumpulkan harta. Apa alasannya? Nanti kalau sakit, uangnya kan ada. Nanti kalau sudah tua, ini kan uangnya ada. Nanti kalau kena musibah, ini kan ada buat berobatnya. Kalau kena cobaan, ini kan ada buat menanganinya. Kalau kena ini, kena itu, ini kan ada uangnya. Wa ja'alahu uddatan li hawaditsid dahri. Itu adalah salah satu karakter humazah dan lumazah. Orang yang mencaci, mencela, memaki, kebiasaannya itu seperti itu. Jama'a malau wa'addadah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Hu, di dalam kalimat addadahu, itu kembalinya kemana? Hu itu kan kata ganti. Dia, ya. Kemana dia itu? Sebagian mengatakan kembali kepada harta. Alladzi jama'a, ialah yang telah mengumpulkan malan harta wa'addadahu, dan dia menghitung harta. Ada yang mengatakan hu di situ kembali kepada orangnya, kepada alladzi jama'a. Ialah yang telah mengumpulkan malan harta wa'addadahu, dan menghitung dirinya. Maksudnya menghitung diri gimana? Menghitung keluarganya, menghitung kerabatnya. Saya punya keluarga banyak, saya punya harta banyak, saya punya kerabat banyak. Akhirnya dia sombong, dia bangga dengan harta yang banyak, dengan keluarga yang banyak. Dulu kan keluarga besar itu jadi kebanggaan. Keluarga besar fulan bin fulan, jadi kebanggaan. Ya, padahal yang namanya harta, yang namanya keluarga, la yanfa'u malu wala banun, tidak akan bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat, yang akan manfaat hanyalah orang yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sehat, hati yang selamat dari penyakit-penyakit batin yang ada di dalamnya. Yahsabu annama lahu akhlada. Yahsabu, ia mengira, li jahlihi, karena kebodohannya. Annama lahu akhladahu, bahwa hartanya akhladahu ay ja'alahu kholidan, bisa membuatnya abadi, bisa membuatnya kekal. Yahsabu annama lahu akhlada, ini adalah sebuah jawaban tentang pertanyaan yang dikira-kira. Pertanyaannya gini, ma balahu yajma'ul mala wa yahtamu bih. Apa gerangan orang itu mengumpulkan harta, kemudian dia menghitung-hitung hartanya, dia mengkalkulasikan hartanya, dia menghitung keluarganya, dia menganggap keluarganya banyak, orang-orang yang menolongnya itu banyak. Apa motifnya dia seperti itu? Dijawab dengan ayat yahsabu annama lahu ahlada. Sebab ia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia abadi. Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia tidak mati. Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia kekal, tidak akan pernah binasa dan sirna. Kenapa punya anggapan seperti itu? Li jahlihi, karena dia bodoh. Kan banyak orang, subhanallah, setiap hari kerja, ngumpulin uang. Dia beranggapan, dengan uang saya bisa segala-galanya. Dengan uang saya bisa kemana saja. Dengan uang saya bisa bebas berbuat apa saja. Yahsabu annama lahu akhlada. Enggak jauh beda sama gitu. Lalai dari kematian. Lupa daripada kehancuran. Lupa daripada hari perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Lupa. Kenapa? Yahsabu annama lahu akhlada. Itu padahal tipikal orang kafir, tapi diadopsi oleh banyak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka jauh daripada syariat Allah, jauh daripada sinar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yahsabu annama lahu akhlada, itu menjadi hal, bukan istinaf, bukan ucapan yang baru, tapi jadi hal. Yang artinya adalah hala kaunihim jama'ul mala li'annahum yahsabuna annahu yukhlidunahum la yamutuna. Keadaan mereka yang mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, menjadikan hartanya sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang di dunia, karena mereka itu mengira bahwa hartanya bisa membuat mereka abadi, hartanya bisa membuat mereka kekal. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Agar kita jangan terlalu terobsesi. Kita jangan terlalu rakus. Jangan terlalu tamak. Jangan terlalu semangat full 1000%. Hanya dunia, dunia, uang, dan uang saja. Kenapa? Ya sabu annama lahu akhlada. Memang sebenarnya seperti apa? Kala tidak seperti itu. Harta itu tidak membuat kita abadi. Tidak membuat kita kekal. La yumbadhanna fil khutamah. La yumbadhanna. Iya, sesungguhnya pasti akan dilemparkan. Fil khutamah, di dalam al-khutamah. Siapa dia di situ? Orang yang membicarakan keburukan orang lain, orang yang menyakiti, mencaci, mencela orang lain, yang mengumpulkan harta, yang menghitung-hitung hartanya, dijadikan sebagai bekal untuk masa-masa yang akan datang. Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia abadi. Orang yang semacam itu, kata Allah, la yumbadhanna fil khutamah, akan dilemparkan, pasti akan dilemparkan. Di situ ada dua kata penguat. Ya, yang pertama la yumbadhanna, la itu lam taukid. Yang kedua nun taukid, la yumbadhanna, nah itu nun taukid sakilah itu, yang artinya pasti sangat dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil khutamati, ke dalam khutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Khutamah itu diambil dari kata khatama, yang artinya adalah merusak, memecah. Kenapa dikatakan khutamah? Li'annaha tahtimu kullama ulqiya fiha. Karena khutamah itu segala apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan hancur. Akan hancur. Mungkin kita pernah lihat mesin penghancur mobil ya. Kalau di negara luar itu mobil yang sudah 30 tahunan, 40 tahunan nggak boleh berkeliaran di jalan. Ya, disita langsung dihancurkan, ada mesin penghancur. Mobil apapun dimasukkan ke situ hancur. Nah, ini namanya khutamah. Ya, khutamah. Apapun yang dimasukkan ke dalamnya hancur, mesin penggiling. Masya Allah. Kata Allah, wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu Muhammad apa itu khutamah? Tahukah kamu Muhammad khutamah itu apa? Kata para ulama, ini pertanyaan ingkar yang mengandung makna tidak. Artinya kamu wahai Muhammad tidak tahu itu khutamah. Melainkan kami telah menceritakannya kepadamu dengan wahyu yang kami sampaikan kepadamu. Narullahil muqadah. Khutamah adalah narullah, api milik Allah, api punya Allah. Al-muqadah, ay musa'arah, yang dinyalakan. Dinyalakan 1000 tahun merah. Dinyalakan 1000 tahun biru. Dinyalakan 1000 tahun hitam. Jadi apinya udah bukan merah, bukan biru lagi. Kalau kita makan di dunia, api cuma 2. Kalau nggak merah, biru. Pernah nggak lihat api hitam? Paling asapnya doang hitam. Apinya mah kalau nggak merah ya biru. Tapi api hutomah. Hutomah itu nama sebuah neraka. Ya. Yang secara umum. Jadi kadang-kadang hutomah ya semacam sakor, sa'ir, itu disebutkan sebagai perwakilan daripada neraka yang lain, yang artinya adalah neraka. Ya. Orang yang punya sifat tadi akan dimasukkan ke dalam hutomah. Apa itu hutomah? Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idati. Sifatnya ini api tattali'u, masuk, alal af'idati. Tasrupu, masuk ke dalam hati. Sakitnya itu bukan hanya dirasakan oleh tubuh, tapi hati juga merasakan. Masya Allah. Tubuh yang dibakar, sakitnya itu merasuk ke dalam hati. Ayil kulub. Fatahriku, hasilnya hati pun ikut terbakar. Wa alamuha asyaddu min alami ghairiha lilutfiha. Sedangkan rasa sakit yang dirasakan oleh hati itu lebih dahsyat daripada rasa sakit yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Mending sakit hati, sakit gigi. Ya kalau milih lah misalnya. Sakit apa? Sakit gigi. Orang milih sakit gigi.
Artinya kenapa? Sakit hati itu Masya Allah. Ini di dunia loh. Sakit hati Masya Allah. Meskipun sudah minta maaf, meskipun sudah damai, tapi ada aja tuh luka dalam hati itu. Maka ada istilah, kalau seandainya pedang melukai tubuh, banyak obat bisa dicari. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Susah. Hati. Maka di sini tasrufu alal afidah. Allah katakan tattali'u alal afidah. Siksa al-khutamah. Api Allah yang dinyalakan itu, rasa sakitnya akan menusuk, masuk ke dalam hati. Sehingga akan lebih sakit, akan lebih dahsyat rasa sakit yang akan dialami. Terus, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya khutamah. Sesungguhnya api itu alaihim atas mereka. Siapa mereka? Tadi itu. Humazah lumazah alladhi jama'a malahu wa'adada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang membicarakan keburukan orang lain, orang yang mengupat, menggunjing, mencela, memaki orang lain, yang mengumpulkan harta siang dan malam, dia hitung itu harta. Pikirannya hanyalah harta, harta, dunia saja. Dia mengira dunianya, hartanya bisa membuat dia kekal abadi. Yang semacam itu, innaha alaihim muqsadah. Api Allah yang disebutkan dalam ayat ini yaitu khutamah akan ditutup rapat atas mereka. Akan ditutup rapat atas mereka. Bil hamzi wa bil wawi, muqsadah bisa dibaca dengan hamzah, muqsadah. Atau dengan waw, muqsadah. Innaha alaihim muqsadah, boleh. Atau innaha alaihim muqsadah. Nah, muqsadah, sifatnya hamzah itu jahar, jelas. Muqsadah, tahqiq, ya nyata. Muqsadah, ya kayak ada remnya. Muqsadah, ya. Mayyasha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tuh, ada ngeremnya tuh. Karena hamzah itu sifatnya jahar dan tahqiq, jelas dan nyata. Ya, enggak boleh yasha. Itu kayak enggak ada hamzahnya. Ya, ulama. Nah, ada kayak ngerem hamzah. Muqsadah. Muqsadah. Maka kalau kita zikir la ilaha, i-nya yang jelas, ya. Kadang-kadang ada yang zikir saking semangatnya la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha itu malam. Malaikat bingung ini zikir apa nyebut malam ini? La ilaha. Bukan la ilaha, la ilaha. Kalau zikir ya, Abdul zikir pun la ilaha illallah, la ilaha. I yang jelas, i ya. Jangan la ilaha. Kalau la ilaha nanti mananya malam. Itu bukan zikir malah nanti. Ya. Baik. Innaha alaihim muqsadah. Muqsadah maknanya mutbaqah. Ya. Sesungguhnya api itu atas mereka ditutup dengan rapat-rapat fi umudin, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang. Fi umudin, sedangkan mereka itu mereka yang tadi sifatnya itu, yang punya karakter yang semacam tadi itu diikat di tiang-tiang. Umud, ya. Bisa dibaca umud, ain dan mim didomahkan, bidommataini umud. Atau bifathihima, boleh difatahkan semuanya, amad. Jadi boleh fi umudim mumaddadah, boleh juga fi amadim mumaddadah. Kalau kita apa? Fi amadim mumaddadah. Ya, kalau dalam qiraat fi umudim mumaddadah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Atau allazi jamma'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah. Ada lagi imalah
Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Boleh? Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah atau fi 'umudim mumaddadah. Aduh, banyak amat Pak Ustaz. Satu aja orang mudeng, satu aja. Satu aja udah. Nanti macam-macam kacau namanya. Kalau yang kori-kori mau kayak Muammar itu. Fatihah aja dibaca dengan 7 qiraat 1 jam enggak selesai. Kalau sholat baca itu kapan selesainya sholat? Ya. Qiraat. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 qiraat itu. Jadi bukan Qurannya beda, ya Quran sama. Nggak ada Quran beda, sama aja. Ya, gaya membacanya berbeda. Cara membacanya berbeda. Cara membaca qiraat itu. Innaha alaihim muqsadah fi umudim mumaddadah. Sungguhnya neraka itu, api yang dinyalakan itu ditutup rapat-rapat atas mereka. Fi umudin, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang mumaddadatin yang panjang. Tiang-tiang yang panjang. Fi di dalam kalimat fi umudin maknanya adalah bi. Menurut sebuah tafsir, yang artinya adalah dengan. Jadi mereka itu diikat dengan tiang-tiang. Maksudnya gimana? Ini saya bacakan hadisnya dulu, kita lihat bagaimana proses atau bagaimana tata cara Allah menyiksa mereka. Wa warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'atsu ilaihim malaikatan bi atbakin min narin wa masamira min narin wa amadin min narin fatutbaku alaihim bitilkal atbaki wa tushaddu bitilkal masamiri wa tumaddu bitilkal umuri fala yabqa fiha khalalun yadkhulu fihi ruhun wa la yakhruju minhu ghammun wa yunsi'uhumur rahmanu ala arsyihi ayyahjabuhum an rahmatihi wa yatashaghalu ahlul jannati bina'imihim wa la yastaghithuna ba'daha wa yanqati'ul kalamu fayakunu kalamuhum zafiran syahiqan fadzalika qauluhu ta'ala innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Ayat innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah, terjemahnya tadi ya, innaha sungguhnya api Allah itu, alaihim atas mereka, mereka yang humazah, lumazah dan seterusnya, muqsadah itu ditutup rapat-rapat. Fi umudin, fi artinya adalah bi, maknanya berarti dengan. Mereka ditutup rapat-rapat dengan tiang-tiang mumaddadatin yang panjang. Itu tafsir yang pertama. Dijelaskan di dalam hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala, simpulannya, mengutus malaikat-malaikat ke dalam neraka, membawa api yang bertumpuk-tumpuk, kemudian paku-paku dari api, dan membawa tiang-tiang dari api. Kayaknya mau buat apa nih kalau kita nih? Kayak mau buat ini Bukan. Kalau kita mau buat bangunan misalnya tuh tiang pancang atau paku bumi. Semacam itu. Kalau paku bumi kan ditancapkan dulu ininya, besinya dibuat lubang dulu dimasukkan. Setelah itu besi dimasukkan, baru cor. Anggaplah coran itu adalah api. Kemudian besi itu adalah orang yang akan disiksa oleh Allah. Kemudian besi luarnya itu adalah seperti tiang. Masya Allah. Malaikat membawa api yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian membawa paku-paku dari api. Serta membawa tiang-tiang yang panjang. Kemudian apa yang dilakukan oleh para malaikat itu, orang-orang yang punya sifat tadi, humazah, lumazah, suka menggunjing, mengupat, mencaci, mencela orang lain, mengumpulkan harta dengan alasan harta dia yang bisa membuat dia abadi kekal di dunia. Baik, orang yang semacam itu akan disiksa dengan cara dia akan dilapisi dengan api-api yang banyak tadi. Kemudian api-api itu dipaku dengan api juga pakunya. Setelah itu mereka dikurung dengan tiang-tiang yang panjang
sehingga tidak ada ruh bisa keluar dari sana, tidak ada kesusahan yang bisa keluar dari sana, tidak ada nikmat yang bisa masuk ke dalamnya. Mereka disiksa seperti itu. Masya Allah. Bayangin Pak, sendiri ditutup api, dipaku apinya, dimasukin tiang yang panjang. Abadi tidak seperti itu, tergantung. Kalau dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, abadi semacam itu. Masya Allah. Ahli surga mah lagi enak-enakan dengan bidadari mereka. Ahli surga mah sedang enak-enakan, lagi makan, lagi minum. Oh, Masya Allah. Nikmat luar biasa. Sibuk dengan kenikmatan. Wahum fi sugulin fakihun. Fi sugulin fakihun. Sibuk dengan kenikmatan ahli surga. Sedangkan ini, ngomong aja udah nggak bisa. Omongan mereka itu yang disiksa dalam hadis tadi adalah syahikon wazapiro. Tarikan napas dan keluar napas. Syahikon wazapiro. Itu omongan mereka semacam itu. Sudah tidak ada harapan lagi minta tolong, sudah tidak ada harapan lagi mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau mati dalam keadaan beriman kepada Allah, hanya tidak sempat bertobat. Karena kan tobatnya susah ini. Orang yang menggunjing, mencaci, mencela, memaki, menyakiti orang lain, nggak cukup Pak minta ampun sama Allah. Nggak cukup menyesal, nggak cukup berhenti dari maksiatnya, harus minta halal kepada orang yang bersangkutan, harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini kan berat, berat. Apalagi yang dia sebutkan kejelekannya adalah para ulama atau orang banyak. Minta maaf kepada orang banyak sulit, Masya Allah. Ya. Apalagi kata Imam Ghazali, kesalahan yang kita perbuat itu kita udah ngomongin apa aja nih, minta maafnya nyebutin. Tadi saya ngomongin kamu gini. Kemarin saya ngomongin kamu gini. Ayo, berani apa enggak? Hah? Berani apa enggak? Kan enggak berani tapi juga takut kalau enggak ngomong. Maka kata Imam Ghazali, ya biar kita enggak putus asa. Kalau seandainya kita ngomong seterusnya, bukan malah dimaafkan, justru malah timbul perkara lebih besar. Enggak usah, cukup minta maaf aja. Saya minta maafnya, kenapa? Udah ngomongin kamu. Ngomongin apa nih? Udahlah, pokoknya ngomongin aja lah. Siapa enggak? Udah, pokoknya ngomongin aja lah, udah. Pokoknya minta maaf ya, enggak bakal saya ulangi. Nah, itu enggak apa-apa. Kalau kira-kira yang diomongkannya itu malah justru menimbulkan fitnah nanti. Buat dia malah lebih marah sama kita. Udah, daripada timbul fitnah, daripada perkaranya lebih panjang, lebih berabe, udah mending minta maaf langsung saja. Kalau masih hidup enak, udah mati gimana? Ayo. Udah mati. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, banyak istighfar, pahalanya khususkan kepada orang yang bersangkutan dengan kita. Ya. Bisa ya insyaallah ya? Ini hal yang sepele ini. Ya, ngomongin keburukan orang lain, tapi Masya Allah. Innaha alaihi muqsadah fi amadim mumaddadah. Tafsir yang kedua, fi amadim mumaddadah adalah innan nara dakhilul umudi wa hum dakhiluhu wa yutbaqu alaihim. Wa alaihi darajal mufassiru. Jadi di dalam tiang itu ada api. Orangnya dimasukkan ke dalam tiang, ditutup tiangnya. Ya drum lah, jangan jauh-jauh lah. Drum kita isi api, ya. Dimasukkan orang ke situ, tutup drumnya. Ayo, kelabakan kemana? Ya, cobalah penulisin lah, cobalah. Coba hayalkan, coba bayangkan, jangan coba kita masuk ke situ, mati nanti. Coba hayalkan, coba bayangkan, siksaan semacam apa semacam itu. Ya, kalau orang yang mati dalam keadaan beriman, tapi nggak sempat taubat, masih punya tuh dosa lumazahnya, bagaimana? Ini kata para ulama, tahtal masyiati, urusannya tergantung Allah. Ya namanya tergantung Allah kan nggak jelas. Ya nggak jelas. Ampunan, wallahu a'lam, siksamu udah pasti. Aduh, Masya Allah. Tapi tenang, nggak bakal abadi. Suatu saat akan dikeluarkan. Ya paling 4.000 tahun lah. Masya Allah. Ya, lumayan nggak tuh? Lumayan gimana? Ya. Jangan pernah menyepelekan siksa Allah. Li'anna ahadan la yutiku ala al-dabillahi al-batata. Tidak ada seorang pun yang sanggup menerima siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan,
Maksud daripada ayat ini adalah siksa dengan cara diikat. Ya banyaklah pendapat. Intinya mah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak usah puyang-puyang mikirin bagaimana cara menyiksanya. Udah jelas ini cukup sebagai peringatan bagi kita. Adapun hakikatnya tadi seperti apa, ya tinggal tonton aja di sana. Emang ahli surga bisa? Ya bisa melihat. Cuma nggak dibuka pintunya, bisa melihat. Ya. Teriakan orang-orang kafir, Masya Allah. Cuma tidak ketakutan. Ya. Semoga kita subhanallah ya, dijadikan penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tidak dihisab lagi, masuk surga tidak disiksa lagi, kan pengennya kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya. Yang penting kita yang sadar, kita benahilah kehidupan yang akan datang ini yang sudah-sudah ya bismillah ya. Kita lewati, kita tobati, kita menyesal, kita beralih kepada kehidupan yang baru. Masalah dengan yang lain selesaikan sebelum kita wafat ya, selesaikan. Kalau kita punya masalah lagi, minta maaf lagi. Kita punya salah lagi, minta maaf lagi. Tobat lagi kepada Allah terus menerus. Innallaha yuhibbut tawabin. Sebab Allah cinta kepada orang yang terus-terusan bertobat. Tobat, jatuh, tobat lagi. Jatuh, tobat lagi. Maksiat, tobat lagi. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jangan sampai kita putus asa. Saya mah kebanyakan dosa, kebanyakan salah. Kayaknya nggak bakal diampuni. Jangan. Tetap kita husnudon. Apalagi kalau sudah menjelang wafat, sudah ngerasa tua, penyakit berat, kayaknya nggak bakal lama nih. Udah husnudon, berbaik sangka kepada Allah, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinudz dzanna billahi azza wajal. Janganlah sekalian di antara kamu mati melainkan ia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ana inda dzanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, aku baik kepadanya. Kalau sebaliknya, aku pun sebaliknya. Marilah kita berprasangka kepada Allah yang baik-baik saja dalam setiap hal agar Allah melakukan yang terbaik kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan pengajian pada saat ini. Silahkan yang mau bertanya. Mungkin ada satu atau dua. Silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video yang dipotong-potong ternyata kan sudah terbukti hasilnya. Penuh kebencian, penuh kebohongan di dalamnya. Itu sama aja dengan lumazah, mencari-cari aib orang lain. Sama saja dengan humazah, mencari-cari kesalahan orang lain. Dan itu termasuk likuli humazatil lumazah. Ya. Maka kalau misal berita itu sampai kepada kita, udah terakhir sampai di kita. Jangan disebarkan lagi. Ini kan mantep nih. Orang lihat kayaknya belum tahu nih. Baru. Ini kan gitu kan orangnya. Biar orang tahu. Tapi memang ada kalanya gibah itu boleh. Enggak semuanya gibah itu enggak boleh. Ada kalanya gibah itu boleh. Di antaranya apa? Mewanti-wanti orang lain dari kesesatan seseorang. Ini orang sesat nih, ini Syiah nih. Orang nggak pada ngatur, saya mah tahu. Dia mah Syiah nih. Menghalalkan mut'ah, menghalalkan takiyah di setiap keadaan dan sebagainya. Orang pada nggak tahu. Nah kita ngemati-mati, jangan dekat-dekat sama dia. Kenapa? Syiah, bahaya. Ini Ahmadiyah nih, orang nggak tahu nih. Dia mah nabinya bukan Nabi Muhammad. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, orang mana tuh? Orang India. Yang matinya di mana? Di WC. Berserakan tuh kotorannya tuh. Ada orang nggak tahu. Ya dikiranya ustadz, bisa ngaji. Anak muda pada ngaji ke sono. Kita wanti-wanti. Jangan. Sesat itu orang. Ahmadiyah itu. Itu namanya gibah yang diperbolehkan. Bahkan bisa jadi wajib. Gitu. Ya. Di antaranya adalah tatkala ada seseorang ingin bermuamalah. Orang ini nggak tahu. Orang yang mau diajak muamalah sama ternyata penipu besar. Kita tahu nih. Wah ini mah mantan saya. Ini mana? Mantan saya yang selingkuh melulu tiap malam. Uang dapat saya kasih, habis sama dia. Ada orang yang mau nikah dengan perempuan itu. Kita kasih tahu, Pak, hati-hati ini perempuan nakal ini orang.
Kenapa? Mantan saya soalnya. Nah, ini wajib ini. Biar orang lain tidak terjebak seperti kita. Paham? Jadi ada kalanya gibah itu diperbolehkan. Nah, kalau kita misalnya simpang siur tidak tahu mana gibah yang diperbolehkan, mana yang tidak, nanya dulu sama ulama. Gibah apa sih yang diperbolehkan? Tadi saya sebutkan sudah sebagiannya. Di antaranya juga adalah tatkala kita punya masalah dengan seseorang, masalah sengketa tanah atau yang lainnya, kemudian kita mengadu kepada ulama, kita ceritakan keburukan dia, artinya apa adanya, biar nanti keputusannya, hukum tersebut diputuskan oleh ulama, disebutkan masalahnya ini, hukumnya ini, itu boleh hukumnya. Ya misalnya juga seperti seorang istri dizalimi oleh suaminya kasar, galak, gak pernah ngasih nafkah, datang ke ulama nanya, Kiai, bagaimana hukum seorang suami yang bla 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 bla, suami saya seperti itu kan onjeknya bukan suami, nggak apa-apa. Kenapa? Ingin tahu status hukumnya seperti apa. Tapi lebih utama tidak menyebutkan personal ataupun individu. Nah, kalaupun seperti yang ditanyakan tadi ya, potongan-potongan video, nah itu jelas tidak boleh. Kecuali memang potongan video itu membuka jati diri dia. Dia ini kelihatannya ustadz ulama, ternyata jati dirinya adalah seorang Syiah misalnya. Kita wajib masih tahu. Ya, biar orang lain tidak mengikuti dia. Nah, tapi kalau ustadznya lurus-lurus saja, ternyata dipotong-potong ya, supaya keplesetnya di situ, salahnya di situ, orang lain pada tahu, ini hukumnya malah nauzubillah masuk dalam kategori humazatil lumaza. Jadi kesimpulannya kalau ada datang berita kepada kita, video ataupun penggalan kalimat, kalau belum jelas benar atau tidaknya, jangan dulu disebarkan lagi. Kalau udah jelas, ini benar nih, kita pikir lagi. Maslahat enggak? Ada manfaat enggak? Timbul fitnah enggak di antara kita? Bahaya ini. Udah mending jauh. Qulubul akhyar kuburul asrar. Hati orang-orang soleh itu menjadi kuburannya rahasia-rahasia. Jadikanlah hati kita menjadi kuburan rahasia. Artinya apa? Berita yang semacam itu tuh, rahasia punya orang itu, aib punya orang. Udah, terakhir sampai ke kita, udah jangan nyebar ke orang lain lagi. Ini kan enggak. Jangan bilang-bilangnya rahasia. Nanti ini bilang lagi, jangan kasih itu rahasia. Akhirnya semua tahu kan, rahasia-rahasia semuanya kasih tahu. Nah, ini masya Allah. Humazatil lumazah. Yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majlis dan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah wa anallahu yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bi'adal ta'alim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi masyayikhina wa muallimina wa zabil huquqi wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أهلا يا الله وإياكم أجمعين والله